Oke guys, welcome back again bersama lagi dengan Mr. Panambah. Jadi bagi Anda yang belum mensubscribe, silahkan mensubscribe channel ini karena kita akan membahas lebih banyak tentang Sangihe, tentang sejarah-sejarah, tentang tulisan-tulisan. Jadi ada beberapa komentator atau netizen yang sempat memposting komentar-komentar yang kurang bijaksana, yang mengatakan bahwa apa yang saya tulis ini menurut beliau tidak benar. Tapi setelah saya mengkonfirmasi bahwa dari mana beliau bisa mengatakan bahwa apa yang saya tuliskan ini bukan berdasarkan atas warisan, ternyata dia adalah hanya seorang anak-anak yang mungkin anak-anak peranggang yang tidak banyak mempelajari hal-hal kebudayaan, dan saya juga tidak menemukan dia tergabung dalam komunitas budaya. Sementara materi-materi yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan kajian-kajian, serta saya juga melakukan cross-check dengan para sejarawan Sangihe, misalnya Bapak Amehare, budayawan Sangihe, Bapak Manoi sebelum dia meninggal, Bapak Makamea, budayawan Sangihe, Bapak Lukman, Bapak Alfian Waluko, Bapak Rohiung, semuanya itu adalah sejarawan Sangihe. Dan ayah saya sendiri, Bapak Mansauda, dan opa saya, kakek saya itu Derek Lumiu, mantan kadis, atau bukan kadis ya, Kakande Penerangan. Nah, mereka semua itu meninggalkan buku-buku warisannya kepada saya. Jadi semua tulisan yang saya muat di sini adalah sudah berdasarkan verifikasi dari budayawan-budayawan tersebut. Dan sampai sekarang saya menunggu jika ada sanggahan. Jika Anda memiliki sanggahan-sanggahan, silakan melakukan komen. Kalau Anda memiliki versi atau masukan yang berbeda, atau mungkin Anda memiliki warisan yang lebih otentik atau pencerahan terhadap saya, silakan, saya akan menerima. Tapi jangan seperti anak ini yang seperti dia mau mengkritik hal-hal budaya tapi cara bahasanya itu tidak mencerminkan dia orang yang berbudaya. Jadi mungkin saya sementara melacak, tapi kayaknya dia tinggal di tempat yang jauh dari Sangir sini. Ya, mungkin dia tinggal di Makassar. Mungkin dia sempat membaca cerita dari orang tuanya, tapi juga dia tidak memverifikasi apakah cerita itu benar. Jadi tidak masalah. Jadi bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau sanggahan, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penanggalan hilal berdasarkan suku Sangihe. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kalau dalam umat-umat muslim itu kan penanggalan kalender mereka itu berdasarkan peredaran bulan di langit. Jadi sebenarnya kalender suku Sangihe itu juga berdasarkan perhitungan bulan di langit atau mendekeng burang. Tetapi karena kita juga sudah menggunakan kalender Masehi, maka dipergunakanlah kalender Masehi dalam penanggalan kehidupan sehari-hari. Tapi untuk menentukan jadwal menanam, jadwal melaut, dan melakukan kegiatan-kegiatan serupa yang berhubungan warisan kekayaan budaya, orang menggunakan kalender alam, yaitu mendekeng burang. Nah, kalau kita mendengar dalam umat-umat muslim melalui Majelis Ulama Indonesia menentukan hilal itu berdasarkan melihat di langit. Tapi sebenarnya warisan leluhur suku Sangihe itu melalui Islam tua yang ada di langit. Mereka tahu menentukan hilal itu berdasarkan perhitungan bulan di langit suku Sangihe. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat blog yang telah saya tulis, yaitu blognya itu panambahsangihe.blogspot.com. Nah, ini adalah foto fase bulan purnama atau yang disebut dalam bahasa Sangihe. Ini kalau bulan penuh itu disebut dengan bulan limang. Jadi itu patokan dasar dari menghitung bulan. Anda harus bisa mencari fase bulan purnama penuh atau limang bulan. Karena bulan-bulan yang lainnya agak sukar dilihat di langit. Apalagi kalau bulan basal, bulan limang wasa. Limang wasa itu maksudnya purnama gelap. Jadi kalau dalam suku Sangihe itu ada dua limangu, yaitu limangu wasa dan limangu yang terang. Jadi bulan limangu ini maksudnya dia cahayanya penuh. Sedangkan limangu wasa ini dia gelap penuh. Nah, ada juga bulan pertama itu yang disebut dengan bulan baru atau hitungan satu, Pakesa. Nah, itu terjadi agak sukar diperhatikan di langit karena kalau tergantung cuaca. Jadi kalau cuaca kurang memungkinkan untuk kita melihat kondisi di langit, maka fase bulan tersebut juga akan sukar untuk kelihatan di langit.
Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh suku Sanghe? Kenapa orang menghitung? Jadi sebelum kita masuk pada bagaimana cara orang Sanghe itu Islam umat muslimin di Sanghe, yaitu melalui kepercayaan Islam tua yang ada di Sanghe ini yang dibawa oleh Imam Masud. Jadi kalau di Sanghe itu disebut dengan Imam Masade. Jadi sebenarnya nama aslinya itu dia kan berasal dari Mindanao, itu Imam Masud. Cuma karena orang Sanghe dengan lidahnya yang susah mengucapkan kata-kata asing, maka tersebutlah Imam Masade. Sama dengan Raja Kendar yang disebut dengan Raja Samsyah Alam, yang ditegur oleh Imam Masade karena dia mempersunting putrinya sendiri. Itu namanya itu kan disebut oleh orang Sanghe Saman Siarang, tapi sebenarnya nama aslinya itu Samsyah Alam. Nah, itu ada kerajaan yang bertakhtakan emas yang tenggelam karena peristiwa gunung berapi. Jadi gunung berapi Gunung Awu ini sudah berapa kali melakukan letusan yang dahsyat, sehingga kerajaan Kendar ini dipindahkanlah ke Karongang dan menjadi kerajaan Mansohowang. Jadi bagi Anda yang mengatakan saya mengambil versi yang sembarang-sembarang, saya mempelajari semua referensi ini, bukan di karang-karang guys. Dan hal ini Anda tidak akan menemukan di Google atau dimanapun. Sebab kebudayaan Sanghe itu sampai sekarang itu masih dipegang oleh para budayawan. Kenapa masih dipegang? Karena begitu banyak orang yang kurang bertanggung jawab. Mereka hanya tahu mengambil dan tidak memposting. Jadi ada begitu banyak buku yang saya punya dipinjam. Oke lah Anda meminjam buku tersebut, tapi kalau Anda memposting seperti yang saya lakukan, mencetak atau memperbanyak, tidak masalah, akan menjadi pengetahuan kita bersama. Tapi kalau hanya menggunakan tersendiri dan tidak mempublikasikannya, itu yang menjadi masalah. Jadi Raja Samsyah Alam ini karena peristiwa itu, kerajaan-kerajaan Kendar ini melalui keturunannya itu memindahkan kerajaan mereka di Kolongan, sehingga raja pertama mereka itulah Pontularaga. Nah, dari Pontularaga inilah masuklah menjadi Tatehewoba, dan selanjutnya menjadi Raja Buntuang, dan menjadi Raja Tetendang Musa, dipindahkanlah ke wilayah Tahuna. Oke, kita kembali lagi ke Imam Masade. Jadi Imam Masade ini membawa tiga aliran, melahirkan tiga aliran Islam tua, yaitu Islam Hadung, Islam Makung, dan Islam Biangkati, yaitu Islam tua. Pusatnya ada di Lenganeng. Nah, pada zaman dulu mereka ini menentukan hilal ini atau satu Syawal, kalender satu tahun baru Islam itu berdasarkan perhitungan bulan di langit. Kalau sekarang kan pemerintah Republik Indonesia menggunakan teropong atau memperhatikan langit, karena mereka istilahnya begitulah cara MUI melakukan pengamatan di langit. Tapi orang Sanghe tidak melakukan pengamatan di langit. Kenapa orang Sanghe itu menghitung bulan di langit? Karena pengamatan di langit itu memiliki kekurangan. Di saat cuaca mendung atau cuaca ekstrim dan awan menutupi langit, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kalau kita sudah mendekem bulan, membatu uhurang, maka meskipun cuaca mendung, tidak kelihatan langit, tidak kelihatan bulan, kita tidak akan dapat menentukan kapan bulan purnama, kapan bulan kecil, bulan besar yang dipakai untuk menanam atau melaut. Jadi ada yang istilahnya lihiang atau peli atau poso. Jadi kalau melaut pada bulan tertentu itu dikatakan peli atau poso karena arusnya itu kurang baik, sehingga mengakibatkan tangkapan Anda juga kurang baik. Oke, kita lanjut. Jadi di sini dikatakan bahwa penggunanya yaitu para nelayan, bercocok tanam, menebang pohon, dan juga penanggalan bulan itu untuk perhelatan-perhelatan besar, misalnya peristiwa perkawinan atau pertunanganan. Atau ada juga yang menggunakan bulan ini untuk menurunkan perahu, menondo sakaeng. Jadi saudara-saudara, orang Sangir zaman dulu itu menondo sakaeng atau dumangeng warewuhu, naik rumah baru itu tidak sembarang. Mereka menentukan bulan yang baik berdasarkan penanggalan. Itu akan mempengaruhi alam. Jadi kalau menondo sakaeng pada bulan yang seperti ini, biasa menondo sakaeng itu mereka mencari bulan Limanguwasa. Limanguwasa itu purnama gelap. Karena apa? Pada saat itu bulan air itu naik, air pasang sangat tinggi, atau bulan letu. Jadi itulah cara orang-orang Sangir. Mereka tidak menurunkan perahu di saat bulan haris, karena selain arus laut tidak baik, juga airnya waktu itu agak surut. Nah, begitu sebaliknya, kalau mendangeng mariwuhu, mereka mencari bulan-bulan yang tertentu supaya rumah tersebut adem adanya. Oke, kita lihat di sini.
Oke, kalau kita perhatikan di sini bahwa kita lihat pada tabel ini, pada gambar, jika Anda kurang jelas, Anda silakan membuka blog yaitu panambasange.blogspot.com. Anda bisa melihat tulisan-tulisan saya di situ. Jadi kalau kita lihat yang paling di atas sini ada tertulis Limangurang, tepat di utara, arah ke utara, atas kepala ini. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa posisi Limangurang yang terjadi pada waktu bulan April yang lalu itu terjadi pada tanggal 26. Jadi kalau Anda menghitung, karena saya menghitung bulan, jadi saya melihat pada waktu itu terjadi pada tanggal Limangurang itu terjadi pada fase terjadi pada tanggal 26 April. Nah, berarti kan kalau kita hitung, kita akan menghitung ya pada saat kapan. Jadi penentuan itu kira-kira kalau tanggal sekarang ini kan kapan orang menentukan hilal. Nah, saya buat video ini pada tanggal 11 bulan Mei. Nah, oke, ini kan tanggal 26. Setelah itu kita masuk ke teping. Jadi di sini Anda bisa melihat. Ya, ini kan nanti Anda bisa melihat materinya. Limangurang, setelah itu teping. Nah, berarti kan 27, 26, 27, Sai Pakesa 28, Sai Karuane 29, Sai Katelune 30. Nah, bulan April kan sampai tanggal 30. Jadi Sai Karuane, Sai Katelune 30. Oke, sekali lagi ya guys. Jadi Limangurang tanggal 26, teping tanggal 27, Sai Pakesa tanggal 28, Sai Karuane tanggal 29, Sai Katelune tanggal 30. Berarti sehangu harese tanggal 1, batangingu harese tanggal 2, liko dulu letu tanggal 3, sehangu letu tanggal 4, batangingu letu tanggal 5, liko dulu letu tanggal 6, awang tanggal 7, awang tanggal 7, sehangu pangupia tanggal 8, batangingu pangupia tanggal 9, umpause tanggal 10, Limangwasa tanggal 11. Jadi pada saat saya membuat video ini yaitu tanggal 11 bulan Mei, itu adalah posisi Limangwasa atau bulan purnama gelap. Jadi kalau Anda melihat ke langit, Anda tidak akan melihat bulan sama sekali sampai pagi. Karena waktu ini sekarang ini adalah posisi bulan purnama gelap, tidak muncul cahaya apapun. Ini tanggal 11 bulan Mei tahun 2021. Kalau ini kan kajian yang lama, 24 Maret. Oke, sekarang kita akan mencari kapan kira-kira terjadi 1 Syawal 14 Hijriah pada tahun 2021 ini dia. Oke. Jadi 1 Syawal 1442 kira-kira terjadi kapan pada tahun 2021 ini. Oke. Sekarang Limangwasa adalah posisi tanggal 11 bulan Mei, yaitu Limangwasa atau bulan purnama gelap. Jadi bulan purnama gelap ini kalau Anda melihat ke langit tidak akan melihat bulan sama sekali. Alright? Oke, 11. Nah sekarang setelah hari ini, pada besok hari ini, dalam perhitungan bulan Sange ini disebut dengan Tekara. Nah Tekara itu apa saudara-saudara? Tekara itu bukan bulan pertama, tapi itu fase peralihan antara Limangwasa. Nah orang Sange menyebutnya dengan Tekara. Tanggal 12 Tekara, berarti itu belum bulan baru. Belum guys, belum. Alright. Nah sekarang setelah Tekara ini tanggal 12, maka masuklah fase Kahu Mata Pakesa yaitu tanggal 13. Maka berdasarkan perhitungan bulan di langit suku Sangihe, maka bulan baru pada bulan Mei ini tahun 2021 ini, atau Anda bisa mengatakan 1 Syawal 1442 Hijriah pada tahun 2021 menurut perhitungan bulan di langit suku Sangihe itu jatuh pada tanggal 13 atau yang dalam fase bulan Sangihe disebut dengan Kahu Mata Pakesa. Kahu Mata ini Pakesa maksudnya ini bulan pertama, the first moon. Oke, you understand? Jadi jika Anda agak ribet, Anda bisa membaca materi saya, Anda bisa membuka di blog saya, dan Anda bisa membaca banyak hal-hal yang berhubungan dengan budaya Sangihe. Oke guys, itulah kira-kira yang bisa saya bagi untuk kali ini, dan bagi Anda yang senantiasa mempelajari budaya-budaya, jika Anda memberikan komentar,
Berikanlah komentar seolah-olah Anda adalah budayawan yang memiliki etika dan tenggang rasa yang baik. Sebagaimana para budayawan selalu mengungkapkan kata-kata secara bermartabat, jangan seperti orang brutal zaman sekarang ini. Jadi banyak sekali media-media sosial orang-orang sange memberikan komentar, apakah di Potensi, apakah di Sahabat Pesona, dengan kata-kata yang membabi buta. Jadi tidak mencerminkan orang sange yang berbudaya, tidak mencerminkan orang sange memiliki tenggang rasa, apa tope seliro segala macam. Sudah cenderung mengambil sifat-sifat yang brutal dan anarki. Apakah dengan kata-kata? Jangan seperti itu. Anda harus memperbaiki cara bertutur kata Anda. Karena kita orang sange, jika kita mempelajari budaya, maka Anda harus juga belajar karakter seorang budayawan. Oke. Thanks for watching, and mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. I hope you like this video and see you on my next video.